sekarang saya ke Bawaslu. Bawaslu sebagai pengawas, sebagai wasit di lapangan gitu kan. Bagaimana kemudian Bawaslu ini mengawasi istilahnya semacam juga protokol COVID di lapangan gitu. Seperti apa sampai saat ini? Ya, Bawaslu sendiri itu dari awal ini memang tidak ada regulasi berkaitan dengan protokol COVID awalnya ya. Tetapi kemudian dengan adanya pandemi ini ada tugas baru Bawaslu itu, yaitu mengawasi berapa sih jumlah warga masyarakat kita di Kabupaten Lombok Utara ini yang yang terdampak dari corona ini. Ini terus kita kemudian bekerja sama dengan gugus tugas baik di kabupaten maupun provinsi, melihat seperti apa sih perkembangan COVID yang melanda di Kabupaten Lombok Utara. Itu selalu kita tiap hari itu, tiap sore hari atau malam hari itu kita sampaikan ke provinsi laporan kami, berapa yang OTG, berapa yang PDP, berapa yang positif dan lain sebagainya. Sampai kemudian pada saat ini kita sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan yang suspek di Kabupaten Lombok Utara 1. Dulu awalnya kosong ya, tetapi bertambah lagi sampai kemudian ada yang terdampak sekarang ini. Nah, ini laporan ini terus kita sampaikan ke provinsi. Hal baru kemudian muncul lagi berkaitan dengan tahapan, itu juga kita lakukan karena memang sahabat-sahabat KPU itu mengeluarkan PKPU 13 terutama yang berkaitan dengan bagaimana kemudian protokol COVID ini dilaksanakan. Makanya kita tugas tambahan kita itu mengawasi itu. Kalau kemudian mereka tidak mentaati itu, maka ada hal-hal yang kita berikan kepada mereka sebagai sanksi untuk kemudian itu kita bisa administrasikan dan sebagainya. Sampai saat ini sudah ada bentuk pelanggaran terkait dengan COVID sendiri? Ya, di tahapan pendaftaran calon ya, di tahapan pendaftaran calon itu sudah kita sampaikan rekomendasi kepada KPU berkaitan dengan kedua Bapaslon yang datang mendaftar itu melakukan pelanggaran. Pelanggarannya itu adalah adanya kerumunan-kerumunan di luar areal kantor KPU, dan itu kita minta kepada KPU untuk menegur kedua Bapaslon tersebut. Selanjutnya kemudian pada saat penetapan terus sampai pada pengundian nomor urut, alhamdulillah itu sudah standar dengan COVID karena memang regulasinya sudah jelas di sana. Nah, kami di sini mengawasi dengan regulasi yang ada sampai pada posisi kampanye, tahapan kampanye sekarang itu harus standar COVID. Apa saja standarnya itu ya sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah, itu adalah harus ada tempat cuci tangan, terus kemudian peserta kampanyenya itu harus kemudian menggunakan masker dan harus menjaga jarak. Dan itu maksimal orang yang menjadi peserta itu sudah jelas. Makanya itu yang kita sekarang instruksikan kepada Panwascam kami, terus kemudian kepada pengawas desa kami, apabila sampai kemudian di lapangan melebihi dari kapasitas yang ada, maka runtutan prosedur itu sudah harus dilaksanakan. Misal kemudian itu ada surat peringatan kepada yang melakukan kampanye kalau dia melanggar. Sampai pada kita sudah membuat Pokja protokol COVID untuk tahapan kampanye yang langsung saya selaku ketua Bawaslu jadi koordinatornya. Siapa saja orang anggota-anggotanya di sana, ada ketua KPU, ada kepala Kajari Mataram, ada Dandim 1606 Lombok Barat, ada Kapolres, ada Bupati, ada Satgas COVID. Nah, ini yang kemudian tembusan surat untuk peringatan tertulis harus disampaikan ke mereka. Nah, itu kan artinya kampanye yang kemudian terdaftar, terjadwal. Bagaimana dengan kampanye-kampanye yang mungkin tidak sepengetahuan Bawaslu gitu? Kan banyak juga kita melihat kedua pasang calon inilah yang kemudian mendatangi rumah warga dan lain sebagainya, mungkin dari tim Joda maupun tim Nadi gitu kan, kita melihat ada seperti itu seperti apa nanti Bawaslu? Ya, sampai dengan hari ini belusukan yang seperti biasa kita saksikan di pemilu-pemilu sebelumnya itu belum ada. Memang ada kemarin di Teres Genit misalnya, itu ada perkumpulan anak-anak muda yang mungkin mendukung salah satu paslon pada saat itu, kebetulan ada yang kampanye sehingga kemudian
dilakukan pencegahan oleh sahabat-sahabat Panwas kecamatan kami dan Panwas desa kami bersama pihak Polsek Bayan untuk kemudian membubarkan diri. Alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan adanya tim sukses yang jalan-jalan malam dan sebagainya, sampai dengan hari ini kita belum menemukan itu, tetapi sudah kita sampaikan kepada kedua tim pemenangan, kedua pasangan calon ini bahwa aturan sudah jelas. Yang boleh dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, peraturan KPU yang ada, itu ada dialogis, tatap muka, dan sebagainya. Itu laksanakan saja. Terus kemudian yang lain-lain tidak boleh. Apalagi kemudian ditekankan bahwa tidak ada rapat umum. Rapat umum tidak ada, dialihkan kemudian dengan daring misalnya kan. Yang dulunya boleh orang jalan sehat, boleh orang membuat konser atau kemudian jual sembako dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu sudah ditiadakan itu dalam regulasi itu, sehingga kemudian ya silahkan kalau mau daring gitu. Nah, bagaimana dengan daring misalnya, maka kami Bawaslu Kabupaten Lombok Utara juga mengawasi itu. Makanya akun media sosial itu harus yang mereka punya dari pasangan nomor 1, pasangan nomor 2 itu harus didaftarkan ke KPU. Oleh KPU kemudian kita juga harus dapatkan seperti apa, dan itu yang kita awasi juga. Apa sih yang dilakukan di medsos sampai kemudian pada angka-angka mempromosikan di sana itu kita termasuk pada angka. Mungkin saya ke KPU lagi. Nah, di pandemi ini tentu ada hal-hal yang kemudian tidak seperti biasanya, bahkan banyak sekali. Termasuk dengan pemilih yang kemudian mungkin sedang diisolasi, pemilih yang sedang dikarantina. Bagaimana kemudian bisa memastikan pemilih yang sedang diisolasi maupun dikarantina ini bisa menyalurkan hak pilihnya dari KPU seperti apa? Ya, itu sudah ada ya ketentuannya. Kalau ada yang dikarantina misalnya di rumah sakit, tentunya kami ada TPS khusus istilahnya kan. TPS khusus ini kami menugaskan KPPS terdekat paling dua orang. Terus ada teman-teman dari dari pengawas juga nanti menemani itu saksi. Nah, dia akan melayani. Misalnya ada yang dikarantina karena positif. Nah, bagi penyelenggara ini dia sampai akan dengan baju hazmat itu. Kalau memang positif itu dengan APD-nya lengkap. Nah, itu caranya untuk melayani mereka. Bagaimana dengan surat suara yang tercoblos dan lain sebagainya? Tercoblos bagaimana maksudnya? Artinya kan mereka yang mencoblos itu dengan kondisi positif bisa saja kemudian dari surat suara dan lain sebagainya. Kita pastikan kalau itu, surat suara itu steril lah nanti ya. Artinya dari kan pemilih sendiri menggunakan hazmat juga atau? Kan sudah ada anunya. Dia pasti akan dipakai sarung tangan kayak gitu kan. Karena memang itu standarnya ya, supaya surat suara itu juga tidak terkontaminasi. Ya. Dan juga yang menarik sekarang itu kan di TPS itu nanti cek suhu tubuh tuh ada gitu. Jadi kami akan ngecek suhu tubuh setiap pemilih yang masuk ke TPS. Nah, yang standar angka itu kan 37,3 suhu. Nah, yang 37,3 ke atas itu dia akan kami tempatkan di bilik khusus. Namanya bukan TPS khusus, bilik khusus, tapi masih dalam TPS itu. Nah, mereka akan kami arahkan ke sana untuk memilih di situ. Nah, ini mengenai suhu tubuh ya, bukan positif atau negatif kalau ini. Yang penting suhu tubuhnya di situ. Nah, kami akan arahkan ke bilik khusus itu untuk memilih di situ. Itu dia. Nah, saya ke Bawaslu lagi. Sekarang ini kan di masa pandemi ini, secara ekonomi orang akan semakin sulit begitu. Pendapatan juga jauh berkurang. Otomatis kemungkinan untuk kemudian terjadinya serangan pajar, money politik dan lain sebagainya itu akan semakin tinggi. Untuk bagaimana kemudian mempengaruhi calon pemilih ini memilih kepada yang bayar gitu kan. Nah, itu bagaimana kemudian, apakah sudah ada skema yang lebih ketat lagi dari Bawaslu tentang money politik?